Shalom, shalom. Saya bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan. Sejujurnya saudara, sejujur-jujurnya saya selalu mau ngaku sebetulnya saya ini orang yang tidak suka tampil di depan saudara, percayalah. Kalau boleh saya ini selalu pengen tidak tampil saudara. Tapi beberapa minggu lalu saya bersyukur kita punya pemimpin yang suka kasih surprise. Amin. Tiba-tiba beliau WA dan saya menghormati pemimpin saya. Saya belajar untuk, aduh Tuhan. Saya sejujurnya saudara, naik mimbar itu ada kegentaran buat saya. Tapi saya belajar tadi ketika kita nyembah itu, ketika tadi kita nyanyikan lagu Segenap Hidup, saya merasa, saudara, hidup saya itu ya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, percayalah saudara, saya tidak bisa berdiri di tempat ini, saya tidak bisa ada saat ini. Mungkin saya ada di satu benua, saya tidak kenal Tuhan. Mungkin saya melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tapi sungguh saya mau bersyukur saudara, saya mau berkata, Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena cinta Tuhan, mungkin saya tidak bisa ada di tempat ini hari ini. Saya belajar saudara, apapun dari hidup saya, apapun yang saya bisa kerjakan, saya bilang Tuhan aku mau berikan. Saya mau belajar apapun Tuhan yang kau mau minta dari hidup saya. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah belajar teologi ya. Jadi mungkin hari ini, pagi ini, kami mungkin akan lebih banyak cerita saudara. Kami akan lebih banyak bersaksi. Boleh ya saudara? Kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kami. Oke, saya mau sapa Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Saya bersyukur seberapa banyak saudara yang bisa hadir. Percayalah itu anugerah Tuhan. Saudara masih sehat, bisa datang ke gereja. Kita bisa bebas beribadah di Indonesia ini. Amin. Itu sebuah anugerah. Saya juga mau sapa Bapak Ibu Saudara yang streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersyukur kita bisa menyatukan hati sama-sama. Saya juga mungkin pengen tahu barangkali ada saudara yang sudah lama belum datang dan hari ini ada di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Kalau malu, saya mau sampaikan welcome home. Mungkin ada yang baru pertama kali datang. Boleh angkat tangan. Kalau ada enggak pertama kali datang, saya mau ucapkan selamat datang. Semoga gereja ini menjadi tempat yang menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Oke, saya mau langsung, boleh tolong ditampilkan slide-nya. Ketika kami doa, ini tema yang Tuhan taruh di hati kami. Tema yang kami mau sampaikan adalah walking through the valley. Translate-nya adalah berjalan melewati lembah. Siapa yang rindu berjalan melewati lembah? Wah kayaknya tidak menarik ya, tidak apa-apa saudara. Saya tahu memang kurang menarik sih melewati lembah. Saya percaya banyak orang akan lebih tertarik ketika siapa mau naik ke puncak gunung. Amin. Saya juga mau saudara. Tapi mau saya pagi ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran. Kita mau baca sama-sama di Ulangan pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-11. Kalau saudara bawa Alkitab, mari buka bersama saya Ulangan pasal yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Saudara, saya ingin saudara sedikit, saya ingin membagikan sedikit background. Kitab Ulangan itu adalah di bahasa Inggris dikatakan Deuteronomy. Itu adalah kitab terakhir,
kitab kelima dari 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah kitab terakhir. Saya percaya saudara sudah tahu ceritanya bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Betul? Kemudian sampai di Sinai, di situ mereka menerima 10 hukum Allah. Dan kemudian sebelum bangsa ini memasuki tanah Kanaan, Musa membacakan lagi, meriwayatkan lagi. Itulah kitab Ulangan. Makanya disebut apa? Ulangan. Jadi saya percaya seseorang di ujung hidupnya, karena Musa tahu dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Di ujung hidupnya, dia akan memberikan sebuah pesan yang penting. Betul ya? Kalau saudara mungkin punya orang tua, sebelum orang tuamu meninggalkan sudah tulis surat wasiat mungkin gitu saudara. Nah Musa dia meriwayatkan. Dia mengingatkan bangsa Israel. Dan salah satu poin pagi hari ini yang saya mau ambil adalah ayat ini. Di situ dikatakan, negeri kemana engkau akan pergi untuk mendudukinya. Perhatikan saudara, negeri yang bergunung-gunung tapi juga berlembah-lembah. Seberapa banyak kita saudara, seringkali kalau kita mendengar yang namanya tanah perjanjian, yang muncul di pikiran adalah berkat, terobosan, mujizat, semua yang indah, semua yang baik. Tapi Alkitab berkata, negeri yang Tuhan beri bukan hanya gunung saudara, tapi juga apa? Lembah-lembah. Saya tahu mungkin mendengar yang namanya lembah itu sekali lagi tidak enak saudara. Kok maunya kita tuh semua meningkat, betul ya saudara? Kalau disuruh turun kayaknya tidak mau saudara, tidak enak. Gunung itu bisa bicara apa? Kejayaan, keberhasilan, amin. Tapi lembah mungkin bicara titik rendah dalam hidupmu. Lembah bicara didikan Tuhan. Lembah bicara proses Tuhan. Dan ternyata saudara, boleh pegang ayat ini dalam hidupmu. Bahwa itu apa? Sepaket. Ngomong kanan kirimu, itu sepaket bro dan sis. Jangan lupa, Tuhan tidak menjanjikan gunung saja. Tapi dia berkata lembah-lembah. Tapi saya pengen saudara jangan takut dan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayat 12. Di situ dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Wow, menurut saya Tuhan menjanjikan sesuatu dengan sebuah guarantee, sebuah jaminan yang luar biasa. Amin. Dia tidak sekedar, nanti kamu terima ada gunung, ada lembah. Tapi dia berkata, aku akan memelihara. Saya diberkati di The Message, di situ dikatakan, but the land you are about to cross the river and take for your own is a land of mountains and valley. It drinks water that rains from the sky. Perhatikan ini saudara, it's a land that God, your God, personally tends. Tuhan berkata, secara personal loh saudara, dipelihara. Dikatakan lagi, He is the gardener. Bayangin saudara, Tuhan jadi tukang kebun. Halo. Biasanya kita baca Tuhan itu pemilik kebun, betul ya? Tapi di sini dikatakan Tuhan ya tukang kebunnya. Dan kita tanaman-tanaman Tuhan. Wow. Saudara, saya punya sebuah pengalaman, saya mengamati saudara. Karena saya bersyukur saya punya mamah yang luar biasa saudara. Mama saya ini hobi tanaman saudara. Suka banget di rumah, kalau saudara yang pernah ke rumah pasti tahu ada banyak tanaman-tanaman. Dan macam-macam lah saudara tanamannya. Dari cabai, jeruk, sampai yang indah dilihat semua ada saudara. Mama saya luar biasa. Tapi saya perhatikan saudara. Ada tanaman-tanaman yang ada mbaknya yang memang bagiannya nyirami. Tapi saya tahu ada beberapa tanaman anggrek yang tidak boleh disentuh saudara. No, yang ini don't touch. Ini
personal tense, saudara. Ya, saya sering kali kalau hari sore-sore gitu, saya seneng saudara. Saya ngamatin mama saya, nyiramin anggreknya, dikasih apa saya enggak ngerti, diobatin. Kalau saya makan pisang, kulitnya jangan dibuang. Dicacah sama mama saya, dimasukin baskom. Ayat ini tiba-tiba mengingatkan saya. Saya bisa bayangkan, Tuhan berjanji loh, dia tukang kebun, he's the gardener. Saudara akan dipelihara kayak gitu. Amin. Bukan kayak tanaman yang, mbak itu tolong sirami, itu semua sirami, nanti kasih pupuk. Bukan saudara. Tapi dia Tuhan yang akan datang, yang nyirami saudara. Oh ini kurang pupuk, yang ini kasih pupuk. Oh ini kurang ajar nih, diapain enaknya, dijantur misalnya. Tapi dia adalah Tuhan yang personal. Dia adalah tukang kebun buat setiap kita. Yang terakhir saudara, He alone keep his eye on it all year long. Dia tujukan, diperhatikan sepanjang tahun. Tidak libur saudara, amin. Mungkin ada hari-harimu engkau merasa kok Tuhan tidak merhatiin aku ya. Firman-Nya berkata, dia perhatikan kita sepanjang tahun. Tidak cuti, tidak libur. Luar biasa. Kita tahu di Alkitab, kalau saudara membaca, diceritakan ada banyak lembah demi lembah di Alkitab. Pagi hari ini kami mau bahas, ada beberapa lembah-lembah yang merema di hati kami. Saya berdoa saudara, sepulang saudara dari tempat ini, saya sungguh-sungguh berdoa supaya ketika saudara nanti pulang, saudara bukan menjadi orang yang sama dengan ketika engkau datang. Amin. Amin. Saya rindu saudara. Seringkali ya, nih saya melihat diri saya sendiri ya. Ketika kita ngadepin masalah, seringkali kita nih langsung, kenapa ya Tuhan? Salah apa ya aku ya? Dosa apa? Celah apa? Nyari ini semua. Padahal ternyata kadang itu sepaket saudara. Belum tentu iblis loh saudara. Mungkin nanti iblis di pojokan marah, aku meneh gitu kan saudara. Padahal belum tentu iblis saudara. Tuhan mungkin izinkan kita turun ke lembah dengan sebuah tujuan. So saya rindu saudara ketika berhadapan dengan masalah, saudara tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu. Saudara tidak melihat itu dengan sebuah ketakutan. Saudara tidak melihat itu dengan sebuah kekhawatiran. Tapi hari ini saya berdoa, ketika kau dihadapkan dengan sakit penyakit, kau akan berkata, aku punya Jehovah Rafa. Ketika engkau dihadapkan dengan kekurangan, saudara bisa berkata, aku punya Jehovah Jireh. Ketika ada masalah, engkau berkata, ada Jehovah Shalom dalam hidupku. Amin. Ketika engkau dihadapkan dengan badai, kau berkata, Tuhan bersama engkau, aku akan lewati badai. Halo. Mari masuk slide pertama. Lembah yang pertama adalah lembah Eskol. Bilangan 13 ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saya sedikit kasih background saudara. Setelah dari Gunung Sinai, bangsa Israel berjalan kurang lebih 2 tahun, sampailah mereka di padang gurun Paran. Atau kalau saudara baca di Alkitab, sering disebut tempat itu namanya Kades Barnea. Maaf kalau lafalnya salah karena saya bukan orang Yahudi. Tapi pokoknya tulisannya gitu saudara, Kades Barnea. Nah di situ sebetulnya adalah titik di mana Tuhan mau membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Tapi nanti saya mendorong saudara bisa baca di rumah, bilangan 13 dan 14. Saya kasih PR boleh ya, baca di rumah saudara. Supaya saudara mendapat gambaran yang lebih lengkap. Hari itu Musa mengirim 12 pengintai.
Dengan tujuan apa? Supaya di mapping saudara. Mapping saudara. Musa menyuruh di mapping negerinya. Apakah betul seperti yang dijanjikan Tuhan? Tapi nanti saudara baca di rumah, yang di mapping bukan hanya bagus-bagusnya saudara. Suruh lihat bangsa apa yang berdiam di sana. Apakah berkubu atau enggak? Kuat atau enggak? Nanti saudara baca. 12 pengintai dikirim, disuruh lihat. Singkat cerita, dari 12 orang ini, saudara tahu ada 2 namanya Kaleb dan Yosua. Yang 2 ini berkata, negeri itu sangat baik. Bersama Tuhan, kita akan mendudukinya. Tapi yang 10 saudara, dia berkata apa? Takut. Bagus sih negerinya. Hanya yang tinggal di sana gede-gede. Tapi saya mau kita fokus di ayat ini dulu. Di situ dikatakan di bold, setandan buah anggur, lalu berdualah mereka menggandarnya. So bisa bayangin enggak? Kita biasanya kalau ke toko buah beli anggur tuh dicangking gini saudara, betul enggak? Ini setandan anggur, yang gandar tuh yang gotong 2 orang saudara. Seakan Tuhan itu mau ngomong sama bangsa Israel, saya percaya juga sama kita hari ini, Tuhan kalau menyediakan berkat dalam hidup saudara dan saya, bukan yang ecek-ecek saudara. Halo. Bukan yang kaleng-kaleng saudara. Pro, Max, Plus. Kalau bisa 10 terabyte. Amin. Nggak yang kaleng saudara. Nggak yang biasa-biasa. Tuhan mau nggak engkau dan saya percaya. Kalau dia sediakan berkat, setandan anggur aja. Gandarnya berdua. Kita mau lanjut dulu. Bilangan 13 ayat 33. Di situ dikatakan, ini yang 10 orang pengintai. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan saudara, kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kayak belalang saudara. Saudara tahu enggak? Ada mental budak saudara. Ada Mesir yang Tuhan mau keluarkan dari hidup mereka. Makanya kenapa mereka dibawa ke lembah itu. Saya berharap kita merenungkan dengan hidup kita ya. Ketika Tuhan izinkan kau ada di lembah, Tuhan mau keluarkan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Ini yang ngomong Yosua dan Kaleb. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Saudara, 12 pengintai, yang 2 punya sikap beda, yang 10 punya sikap yang berbeda. Why? Saya tidak akan bahas terlalu perpanjang, tapi saya mau ingatkan saudara, yang namanya lembah Eskol adalah lembah pilihan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini mungkin engkau sedang dihadapkan dengan pilihan demi pilihan. Ingatlah yang namanya lembah Eskol. Atau kau mau, saudara dan saya mau pilih dengan caramu atau dengan cara Tuhan. Simple saudara. Hari ini saya mau sedikit bersaksi. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu kami menikah. Dan saya bersyukur di masa kehamilan Meta, kami diizinkan mengalami banyak peristiwa saudara. Saya mau cerita bahwa kalau tidak salah umur 6 bulan. Sekitar umur 7 ya, 6 atau 7 bulan. Dan setelah lewat peristiwa itu saya cek saudara. Ternyata umur 6 bulan itu dikatakan bayi itu mulai berkembang pendengaran dan bisa mendengarkan dari luar. Dan saya bersyukur saudara bisa lihat ya anak saya, puji Tuhan dengan anugerah Tuhan sudah lahir luar biasa. Hari itu kehamilan Meta itu sebuah kebahagiaan buat saya. Karena saya tahu orang tua saya ini, terutama papa saya, dia sangat menginginkan 2 yang menjadi kerinduannya. Kami menikah, saya dan Koeko menikah, berumah tangga dan dikaruniai cucu. Jadi begitu Meta hamil, saya senang banget saudara. Yes, saya pengen papa mama saya bahagia dikaruniai cucu. Walaupun hari itu ada banyak yang bilang
Katanya sih dilihat perutnya, wah cewek gitu ya. Tapi saya doa. Dan Tuhan bilang kasih namanya Isaac, saudara. Artinya tertawa. Tapi satu kali ada hamba Tuhan datang dan bilang dilengkapi, saudara. Namanya bukan cuma Isaac, Jedediah. Yang artinya dikasihi Tuhan. Wah saya senang. Tapi dia bilang gini, jangan lupa loh, yang dikasih didik. Waduh, belakangnya kok agak daerah ini. Singkat cerita, umur 6-7 bulan hamil Meta. Waktu itu kalau saudara yang tahu di Temanggung itu sedang ada banyak demo. Dan mungkin saudara juga sering mendengar Pak Petrus tadi ceritakan bagaimana Tuhan itu melindungi. Mau ada demo dan kami dengar ada waktu itu ada intel ngasih tahu mau ada sekelompok orang mau bikin rusuh saudara. Mau bakar gereja-gereja. Kalau saudara ingat sekian tahun yang lalu peristiwanya itu saudara. Dan hari itu istri saya ini sudah berada di sekolah. Hamil 6-7 bulan. Saya bilang waktu itu sama istri saya, yang kamu enggak usah ke sekolah. Betul ya? Waktu itu Pak Petrus dan pendoa-pendoa ada di lantai 4. Guru-guru mau masuk doa di sekolah. Walaupun enggak semua ya, sebagian aja ya. Dan saya bilang sama istri saya, yang tolonglah. Kamu ini lagi hamil, bawa anak kita loh, saya bilang. Kamu jangan ke sekolah. Tapi dia merasa, aku dapat dari Tuhan suruh ke sekolah. Aduh, memang menghadapi ras terkuat di dunia ini agak sulit saudara. Saya juga ya udahlah, saya bilang Tuhan tolongi aku Tuhan. Singkat cerita, benar demo terjadi saudara, di pengadilan, di keuangan. Dan saya ini bagian yang istilahnya terjun lapangan saudara. Saya bersama beberapa pendoa, Pak Petrus tadi doa di lantai 4, saya bersama beberapa pendoa terjun saudara. Di dekat sana, saya ke dekat sana, naik mobil saya, kami doa. Saya ingat istri saya waktu itu di sekolah, saya bilang, kamu hati-hati. Zaman itu kayaknya masih BB ya, tak BB saudara, hati-hati. Wah saya cerewet saudara, sebagai suami ya. Ya gimana saudara, anak pertama saudara, 6 bulan lagi. Saya bilang, wah tak cerewetin. Singkat cerita, saya lihat demonya ini mulai ngaco saudara. Mulai ada mobil polisi dibakar. Mobil polisi dibakar, jujur saya udah panik. Waduh. Terus masa tiba-tiba lari saudara. Dari keuangan balik lagi ke kota. Nah itu kami dapat kabar mereka mau ke gereja-gereja. Waduh saya udah bingung. Saya ingat saya sambil nyetir tak telepon, tak BB, Meta nggak bales. Terus kami dapat kabar gereja beberapa tempat sudah dibakar. Saya cuman, aduh Tuhan, tolongi Tuhan. Saya kalau saudara tahu dari keuangan, saya lewat ke jalan itu ya, Geni Tentara Pelajar. Saya lewat Geneng saudara. Karena kan itu rame saudara, kalau ikut di belakangnya ya tidak bisa saudara. Dijaga polisi juga, jadi saya muter lewat Geneng. Lewat Geneng, mau belok gereja, baru mau sampai atas itu dapat kabar lagi saudara. Sekinah dibakar. Waduh saudara, hati ini rasanya, waduh Tuhan, sampai kenapa aku yang salah. Saya udah gitu saudara. Saya modalnya Tuhan tolong Tuhan. Saya tahu mungkin hari ini saya bikin keputusan yang salah. Ada pilihan, saya bikin pilihan yang salah. Saya mengizinkan istri saya ke gereja, ke sekolah. Aku salah Tuhan, tolong. Saya itu mau belok aja enggak bisa saudara. Akhirnya harus belok Banyurip, masuk jalan kecil, tembus di Gapuro Pak Cip itu ya. Parkir di situ saya lari saudara. Saya sudah peduli saudara, mau putih ganteng gini, enggak peduli saya sama saya nyari istri saya saudara, tak cari istri saya. Karena saya bilang, Tuhan lagi hamil loh saudara. Dan saya bersyukur penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Hari itu saya dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dan rasanya pilihannya enggak mudah. Saya bisa memilih yang jangan di rumah aja. Tapi kalau mungkin saya tidak izinkan, saya tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Perlindungan Tuhan, ya dan amin. Bahkan saya ingat hari itu, beberapa saudara kita yang motornya lama-lama dibakar, ada yang berkati, ganti motor baru saudara, keren sekali ya. Saya ingat ada 4 atau 5 orang, ada Pak Satpam kalau tidak salah. Tapi itu salah satu peristiwa dalam hidup saya yang sangat membekas. Belum selesai saudara. Hamil mungkin berapa bulan lagi ya setelah saya tiba-tiba di jalan pulang, saya biasa makan malam di rumah mama saya karena hari itu saya ngontrak
Karena ada firman setelah menikah harus keluar dari rumah orang tua. Jadi saya berusaha ngontrak saudara. Saya sementara ngontrak, belum bangun. Lagi pulang dari rumah orang tua saya, kondisi hamil loh saudara. Ditabrak saudara, dari perempatan OBL. Ada motor dari luar kota, enggak pakai helm. Sudah malam, mungkin jam 10:11, nabrak. Jeder. Kondisi Meta lagi, hamil lagi saudara. Saya bilang, Tuhan, aku ini kenapa ya? Kok ketemu kemarin udah deg-degan ya toh. Saya bilang, Tuhan aku udah mau deg-degan lagi lah. Cukup Tuhan, sekali itu cukup. Beberapa waktu setelah itu malam tabrakan saudara. Saya anterin Meta, saya bilang, ini tak tinggal dompetku, tak jamin. Tak urus orangnya. Padahal saya tidak salah loh saudara. Itu dia nerobos jalan verboden, diterobos saudara. Saya tidak salah. Saya nganterin istri saya pulang, tak doain. Karena kami kaget saudara, deg-degan tabrakan. Tak anterin, tak urus saudara. Sampai jam 4 pagi saudara. Akhirnya saya pulang. Saya bilang, Tuhan udahlah. Aku ini tidak mau yang aneh-aneh. Aku ini mau menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan. Amin. Tuhan izinkan lagi. Masih hamil lagi saudara. Tiba-tiba saya ini kalau kencing sakit saudara. Aduh, kok kencing kok sakit ya. Tapi ini saya tipe orang yang saya berusaha untuk kalau bisa saya diem, saya ini diem. Tak diemin saudara. Saya tidak ngomong, pertamanya saya tidak ngomong. Tak tahan, cuman tak doain. Pikirnya gitu saudara. Tidak sembuh, malah tambah sakit saudara. Tambah sakit. Akhirnya maaf ya saudara, mau buang air kecil aja sakit banget. Akhirnya saya cerita sama istri sama mama saya. Singkat cerita, kami mulai, wah ini mesti ke dokter. Tanya-tanya dokter. Saya mau mulai mapping ya, tanya saudara saya segala macam. Wah kesini, kesana, kesini. Akhirnya kami dapat ada sebuah dokter di satu rumah sakit di kota Semarang. Saya pergi ke sana, singkat cerita saya ingat itu waktu itu di ronsen atau apa saya lupa, dicari saudara. Jadi diprediksi ini entah batu ginjal atau batu kandung kemih. Pokoknya ini pasti ada yang menghambat saluran air di tubuh saya. Di ronsen enggak bisa saudara, enggak kelihatan. Mungkin karena waktu itu hari itu lemak membungkus perut saya saudara, saya enggak tahu. Enggak nampak. Akhirnya cara singkat dibikinin garam Inggris saudara. Saya mau kasih tahu kalau saudara satu kali berhadapan dengan garam Inggris, jangan ditelan saudara, beneran. Hal itu saya enggak tahu, seingat saya mungkin karena sambil nahan sakit, harusnya itu ditelan ada dosisnya saudara. Saya lupa saudara, saya juga agak lupa, pokoknya tak tenggok aja saudara. Malam itu saudara, saya nangis kesakitan saudara, enggak bisa tidur saudara. Dan saya baca-baca setelah itu ternyata garam Inggris itu juga sebetulnya untuk bersihin saudara. Minumnya tuh harus dosis. Jadi kalau sakit sekali artinya tuh overdosis. Ya kebodohan saya sendiri. Malam itu saya nangis saudara. Nangis saya bilang aduh Tuhan sakitnya kayak gini. Dah sampai saya ngomong sama mama saya datang. Yuk ada saudara saya ngasih tahu. Nek gitu yang gitu-gitu bahaya ke Singapura aja. Betul ya saudara? Wah Singapura, saya ya senang saudara ya ke Singapura. Tak hitung-hitung saudara, waduh ke Singapura mahal. Orang tua saya nanya gimana, nanti dululah tak doa ya kan. Bahasanya tak doa padahal ngitung, waduh duitnya mepet ya. Singkat cerita, saya dibawa lagi ke satu rumah sakit di Jogja. Entahlah saudara, saya coba dicari ini penyakitnya ini apa, batunya di mana, kayak apa. Di rumah sakit apa saya lupa namanya, dicari-cari. Singkat cerita, di titik keputusasaan saya ini udah sakit banget, Tuhan ini gimana ya, aku kok sakit banget. Saya ingat Pak Petrus tadi waktu itu konteks saya, dia bilang, ayo kamu belajar, tanya Tuhan. Di momen seperti itu, tiba-tiba saya bersyukur, saya punya orang tua yang sangat mengasihi saya. Orang tua saya tiba-tiba ngomong sama saya gini, karena saking sayangnya, ngelihat anaknya kesakitan, gak tega. Papa saya bilang gini, dah usah mikir. Ke Singapura tak bayari papa mama. Terobosan. Betul gak saudara? Ajaib. Halo? Betul gak? Saya juga berpikir gitu saudara. Wah dahsyat Jehovah Jireh. Tapi saya ingat hari itu Pak Petrus ngomong. Belajar tanya Tuhan. Di kesakitan saya bilang Tuhan. Aku pengen ke Singapura. Saya belajar Tuhan. Bener gak sih ini dari engkau?
Dan aneh saudara, di hati ini saya ngerasa kayaknya tidak disuruh ke Singapura Tuhan. Kok kayaknya disuruh ke Jogja saya bilang. Dokternya siapa kita tidak pernah tahu, saya cuman dapat namanya ini. Ketemu ya belum pernah saudara. Akhirnya saya memberanikan diri kok kayaknya Tuhan nyuruh ke Jogja. Saya tahu mungkin hari itu papa mama saya piye tuh nih anak. Sudah ditawari, dibayari ke Singapura malah milih ke Jogja. Saya dulu berpikir ke Singapurnya nanti jalan-jalan aja. Ke Jogja saudara. Ke Jogja kami ketemu dokternya, maaf ya saudara. Dokternya udah tua, istilahnya itu rambut jaji saudara. Tidak meyakinkan, jalannya aja pakai tongkat saudara. Saya nih, Tuhan, aku nih salah enggak ya? Terus dokternya periksa, wah dah nih ketahuan dah gampang nih. Besok jadwal, itu saya enggak salah hari Jumat. Dia bilang Senin atau Selasa jadwal operasi. Kamu tak kasih obat penahan rasa sakit dulu dah. Weekend ini. Saya tuh udah, aduh Tuhan. Terus istri saya tuh sampai merhatiin. Lah nulis resep aja tuh tangannya drodok saudara. Istri saya tuh ngomong, lah ini megang bolpen drodok ngomong operasi suami saya. Dia cerita, yang kok kamu malah meden-meden. Saya bilang, Tuhan aku nih salah dah ya. Jangan-jangan aku nih harus ke Singapura. Tapi kok di hati Tuhan bilang, Jogja. Apa aku nih pelit ya Tuhan? Singkat cerita saudara, malam itu sebelum minum obat itu, saya dikasih obat sama penahan rasa sakit. Pergi ke mall, harus makan dulu sebelum minum obat, betul? Sebelum ke mall, saya kebelet lagi mau kencing. Aduh, sejujurnya tiap kali kencing itu buat saya hari itu trauma saudara. Sakit saudara beneran. Saya kencing saudara di mall. Dan saudara tahu, hari itu saudara, Jehovah Rafa, Tuhan yang sama, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Maaf ya saudara, bro, batunya keluar saudara. Di toilet mall. Dan saya waktu itu bareng papa saya masih sehat, belum stroke. Saya teriak-teriak kayak orang gila. Yeah! Saya lihat gitu, orang di toilet dan ini anak ini. Biarin saudara, I don't care. Saya lihat Tuhan, Jehovah Rafa. Pertanyaannya hari ini saudara. Ketika engkau dihadapkan dengan pilihan demi pilihan dalam hidupmu. Beranikah engkau berdoa, Tuhan, apakah ini jalan darimu? Mungkin istri saya, silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum ngantuk ya? Karena ini lembahnya saya baru lembah kedua ini. Mungkin ada 100 lembah ya hari ini. Ya, salah satu yang diangkat adalah lembah Eskol. Tapi saya percaya melewati setiap lembah ada penyertaan Tuhan dan ada maksud Tuhan. Amin. Ada satu lagu yang berkata begini. Ku bersyukur Bapa, lewat setiap lembah mengucap syukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang lewat lembah, ingat bridge-nya lagu ini mengatakan apa? Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
Itu yang kami setiap kali melewati lembah, saya akan selalu ingat. Lewat lembah kelam, Tuhan itu akan selalu menuntun dan menopang. Ada lembah yang kedua bernama lembah Sitim. Lembah Sitim ini ada di Bilangan 25. Bukan karena anak saya ada 2 jet dan tim ya. Lembah Sitim dan lembah Sijet, bukan. Ini ada di Alkitab Bapak Ibu. Lembah Sitim. Apa itu lembah Sitim? Hari itu bangsa Israel setelah perjalanan dari lembah Eskol, mereka akhirnya mengalami masa mundur ya, masuk ke tanah perjanjian. Mereka berkemah lagi di sebuah lembah yang namanya lembah Sitim sebelum masuk ke tanah perjanjian. Nah, lembah Sitim ini, apa yang terjadi? Bilangan 25 ayat 1 berkata, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan Moab. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Israel settle down and remain in Sitim. Sitim ini mau berbicara apa? Sitim ini adalah sebuah keadaan ketika tujuanmu belum tercapai, destiny dan rencana Tuhan belum tercapai dalam hidupmu. Tapi engkau memilih untuk settle down, berkemah, untuk engkau berhenti. Karena engkau sudah merasa nyaman. Hari itu bangsa Israel bilang, oh tanah perjanjian kelihatan kok dari sini. Di sini tanahnya juga subur. Oke lah kita berkemah di sini. Ada sebuah masa ketika bangsa Israel tidak mau maju. Karena mereka merasa sudah cukup, sudah puas. Mereka settle down dengan kenyamanan mereka, dengan keadaan mereka tentram. Akhirnya dalam sebuah keadaan mereka ini merasa tentram dan nyaman. Biasanya ya orang kalau dalam situasi nyaman, apa yang terjadi? Mereka mulai coba-coba. Dan di Alkitab berkata, the people begin to play. Mereka mulai bermain-main dengan dosa. Di situ ada kata-kata harlot. Itu adalah perzinahan. Jadi mereka mulai bermain-main dengan dosa. Apa yang terjadi? Padahal tujuan Tuhan, lembah Sitim itu adalah lembah yang dipenuhi dengan pohon akasia. Akasia grove ada di terjemahan New Living Translation. Di situ sebenarnya lembah Sitim itu dipenuhi dengan pohon akasia. Apa itu pohon akasia? Pohon akasia adalah pohon yang dipakai untuk membangun mezbah Tuhan dan untuk membangun istana raja-raja. Bahkan konon katanya pohon akasia ini jauh lebih mahal daripada pohon jati. Ketika bangsa Israel sampai ke Sitim, Tuhan itu mau berkata apa? Aku punya planning untuk engkau. Engkau ini akan dijadikan berharga. Engkau ini akan jadi kayu yang akan ada di istana-istana raja. Engkau ini punya destiny yang besar. Tuhan mau berkata seperti itu. Tapi karena bangsa Israel sudah terlalu nyaman, mereka akhirnya bermain-main dengan dosa. Mereka jatuh dalam perzinahan. Dan hari itu mereka tidak cuma berzina dengan perempuan-perempuan Moab, tapi mereka juga menyembah yang namanya Baal Peor. Dan hari itu Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel. Tuhan mau menghabisi bangsa Israel karena ada jealousy, cemburu Tuhan di hati Tuhan terhadap bangsa Israel. Ini bangsa yang kupilih, yang kubebaskan dari tanah Mesir, tapi dia mengkhianati aku. Dengan dia bermain dengan dosa. Ayat selanjutnya. Lalu firman Tuhan, ini loh Tuhan itu berkata begini. Ketika tahu bahwa bangsa Israel hari itu berbuat zina lalu menyembah Allah lain. Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Hari itu Tuhan pengen menghabisi. Tapi ada yang namanya Musa dan Harun menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan minta anugerah-Mu Tuhan. Kami harus berbuat apa? Karena Tuhan hari itu sangat marah. Dan bahasa Jawa berkata, ndilalah ya di ayat yang ke-6. Ndilalah, kebetulan. Kebetulan
Saya gak usah baca, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Jadi ceritanya ketika bangsa Israel tahu tuh, bangsa Israel berbuat jahat, Tuhan marah, Musa dan Harun ini sedang nangis minta ampun di dalam kemah. Tuhan tolong Tuhan, ampuni bangsa ini jangan kau binasakan. Karena perintahnya disuruh gantung, bunuh, gantung. Hari itu Tuhan tidak main-main dengan yang namanya dosa. Tapi dilalah hari itu ketika Musa dan Harun dan beberapa pemimpin sedang mintakan ampun. Tiba-tiba nih tanpa angin tanpa hujan ada orang Israel datang. Membawa mungkin pacarnya gitu ya, kekasihnya perempuan Moab sedang hamil. Rencananya itu mau dikenalin ke keluarganya. Jadi dibawa itu. Dua orang ini masuk ke perkemahan Israel, pengen kenalan sama keluarganya. Hari itu ada seorang yang namanya Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun. Apa yang terjadi? Pinehas ini sama-sama lagi doa, mungkin kayak kita gini ya di gereja lagi lihat mintakan ampun, terus lihat ada dua orang, satu orang Israel, satu perempuan Moab datang ke kemah mau mengenalkan. Kalau biasanya mau menjodohkan gitu kan diperkenalkan sama orang tuanya ya. Ini begitu, dikenalkan. Hari itu Pinehas lihat dua orang ini. Apa yang terjadi? Dia langsung bangun, bangkit dari ruang kemah itu, bangkit. Dia lari kejar, dia ambil tombak, kejar dua orang itu dan menikam, jebret. Jadi kalau Alkitab itu mencatat dalam bahasa Inggris, satu tikaman dua orang langsung mati, jebret. Tepat di perutnya. Dan hari itu, kalau kita bayangin itu sangat keji. Bayangkan ya, dua orang loh, gak ngapa-ngapain, gak bersalah. Cuman mau datang ngenalin ke keluarganya. Hari itu yang namanya Pinehas ambil tombak ditikam mati, jebret. Tapi ayatnya berkata, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Detik dua orang itu dibunuh. Hati Tuhan sudah gak marah lagi. Marahnya surut dan tulahnya berhenti. Ketika saya baca ini saya bilang Tuhan kok kejam ya. Kan kalau menurut kacamata manusia itu sesuatu yang normal-normal saja. Tapi ternyata ada sesuatu yang Tuhan tidak suka di lembah Sitim. Yang mau Tuhan bongkar. Supaya kita ini jadi seperti yang Tuhan mau. Seperti pohon akasia. Kenapa saya angkat lembah Sitim? Karena saya pernah mengalami masa di lembah Sitim. Saya ini pernah merasa nyaman tadi yang dikisahkan. Saya berada di sekolah selama 2 tahun waktu itu mengajar jadi guru bahasa Inggris. Saya ini jadi guru yang dicintai anak-anak gitu ya. Jadi guru yang dicintai oleh banyak anak. Jadi saya merasa senang ada di sekolah karena memang saya suka anak-anak. Dan hari itu kami baru saja menikah. Saya baru saja menikah menikmati masa bulan madu dengan suami. Lalu 4 bulan kemudian saya hamil. Dan terjadilah sebuah perubahan yang menurut saya Tuhan sedang mengoyakkan kenyamanan saya. Hari itu saya merasa nyaman loh, saya merasa senang, saya bahagia. Wah janji Tuhan tergenapi, semuanya enak-enak saja, semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada sebuah perintah yang mengusik kenyamanan saya. Karena hari itu di tahun 2010 Shekinah membuka SMP dan SMA, saya ditunjuk jadi kepala sekolah TK dan SD. Hari itu saya ditunjuk aja gitu ya, ditunjuk tanpa, kalau saya bilang tanpa diajari. Pokoknya kamu belajar aja sendiri. Kalau nggak tahu tanya. Saya tuh sampai di titik Tuhan, saya jadi kepala sekolah itu nggak mau. Disuruh tanya saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah belajar pendidikan. Latar belakang saya itu psikologi. Saya nggak tahu tentang kependidikan, cara mengajar, saya nggak ngerti. Jadi hari itu ketika tiba-tiba jadi kepala sekolah, semua berubah, saya harus menyesuaikan diri. Dan hari itu adalah masa di mana anak saya ini baru lahir. Anak saya baru lahir, kemudian terjadilah sebuah masa ketika kami tadi diceritakan tinggal di kontrakan. Kemudian anak saya baru berumur sebulan, papa mertua saya tiba-tiba sakit stroke. Dan saya harus pindah dari rumah kontrakan ke rumah mertua indah. Dan itu pun juga pergumulan buat saya. Karena saya punya traumatik yang diwariskan dari mama saya. Bahwa pokoknya kamu gak boleh. Kalau setelah menikah harus keluar dari rumah mertua ya. Karena tinggal di rumah mertua itu gak enak. Itu warisan
trauma dari mama saya. Dan hari itu saya sejujurnya tertekan. Kalau ibu-ibu yang pernah punya bayi baru pertama kali punya anak, itu kan segala sesuatunya berubah ya. Menyesuaikan dan menyesuaikan. Hari itu 3 kejadian perubahan terjadi langsung di hidup saya. Saya tiba-tiba ditunjuk jadi kepala sekolah, saya mendadak punya anak baru, dan saya harus pindah dari rumah kontrakan masuk ke rumah mertua. Penyesuaiannya banyak. Itu hari-hari di mana hati saya sejujurnya goncang. Saya tiap hari kerjaannya nangis gitu ya. Saya harus bagaimana? Dan itu Tuhan sedang mengoyak kenyamanan saya. Dikoyak seperti di Sitim itu dikoyak. Dan saya itu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Hari itu sejujurnya sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah yang gagal. Kalau guru bahasa Inggris yang berhasil ya, disukai anak-anak. Tapi sebagai kepala sekolah, sejujurnya saya kepala sekolah yang hari itu gagal. Bahkan pemimpin saya berkata, kamu belajar lagi jadi kepala sekolah. Di hati ini saya bilang, yang mau juga bukan saya, yang nunjuk siapa. Kok tiba-tiba ada komplain dari orang tua murid, dari sana, dari sini, dari dinas. Kok saya dibilang suruh belajar lagi. Hati ini rasanya pengen teriak gitu ya. Saya pengen Tuhan tak selesai aja lah jadi kepala sekolah. Saya percaya suami saya mengizinkan. Karena itu adalah dambaan suami saya. Kamu berhenti dari sekolah, kamu jadi ibu rumah tangga, dan mari kita berbisnis bersama. Itu adalah cita-citanya Bapak Hadi. Tapi hari itu saya tahu saya nggak boleh berhenti. Dan yang lebih mengenaskan gitu ya, hari itu saya ingat sekali orang tua murid komplain dan komplain. Dan ada suatu masa ketika ada seorang orang tua murid itu datang menemui saya di resepsionis. Orang tua muridnya itu halus, ngomongnya halus tapi mak jelek-jelek hari itu. Dia bilang begini, kamu yang namanya Meta, kamu kepala sekolah yang pegang TK SD ya sekarang? Iya, saya bilang begitu. Dulu 2 tahun yang lalu sekolah dipimpin oleh pemimpin yang lama, sekolahmu itu maju. Tapi sekarang dipegang kamu, kok berantakan kacau begini? Sebenarnya kamu bisa memimpin atau enggak? Itu saya ditanyai orang tua murid di depan guru-guru sedang piket. Dan ada resepsionis, jadi bisa bayangkan malunya saya. Kamu bisa mimpin atau enggak? Apa enggak lebih baik kamu bilang sama Pak Petrus, Pak, saya enggak bisa, kepala sekolahnya diganti aja. Itu orang tua murid mendatangi saya. Dan setelah itu ada orang tua murid yang kembali komplain karena sebuah keadaan yang tidak enak. Hari itu saya sejujurnya sangat tertekan. Saya ini punya iniquity, kecenderungan dosa, enggak mau kelihatan jelek di depan umum. Suami saya selalu bilang, kamu itu selalu pakai topeng. Ayo jadi genuine. Saya mengucap syukur setiap hari ada orang yang menguliti saya di rumah ya. Jadi kalau saya mulai tampak pakai topeng, suami saya mulai bilang, kamu gak genuine. Ayo jujur, ayo jadi dirimu sendiri. Itu suami saya. Hari itu saya punya ketakutan saya tampak jelek di muka umum. Tapi Tuhan justru memunculkan kejelekan saya di hadapan umum. Saya dikomplain, saya dimarahi, hari itu saya rasanya saya capek. Apalagi saya masih punya anak kecil. Dan hari itu saya harus menghadapi dinas. Dan di dinas itu ada beberapa perkara, keputusan yang membuat saya gak bisa berkutik sekolah itu. Sampai akhirnya saya ini mungkin satu-satunya kepala sekolah yang pernah nangis di dinas menghadap kepala dinas untuk membuat sebuah keputusan. Hari itu saya rasanya pengen meletakkan jabatan saya sebagai kepala sekolah dan ngomong, Tuhan, saya gak kuat jadi kepala sekolah. Saya gak bisa. Hari itu sejujurnya ada orang-orang yang menaruh simpati kepada saya. Dengan berkata, kasihan ya kamu. Kamu gak ditunjuk, kamu ditunjuk, gak diajari, tapi tiba-tiba harus menghadapi persoalan. Cobalah tanya Tuhan, mungkin Tuhan suruh kamu berhenti. Tuhan tahu kamu capek. Gak apa-apalah berhenti sebentar. Tapi hari itu saya tahu yang namanya simpati manusia tidak akan mendatangkan kebaikan buat saya. Saya dapat ayat ini, apa yang dilakukan Pinehas, dia menikam tepat di perut. Hari ini mau berkata apa? Tuhan tikam aku
di harga diriku, di gengsiku, tikam aku habis. Gantung aku Tuhan di tempat terang supaya kelihatan semua jeleknya dan bongkar yang di dalam. Hari itu semua kelihatan jeleknya, saya tuh sampai takut. Di jam istirahat saya nggak berani turun menemui anak-anak saya. Karena saya tahu pasti ada orang tua yang ngantar makanan. Saya nggak berani ketemu orang tua murid saat anak-anak pulang sekolah. Saya nggak berani ketemu orang tua murid saat murid-murid datang. Pokoknya saya ngumpet hari itu. Tapi hari itu ada sebuah firman yang berkata, tikam perasaanmu. Karena simpati manusia tidak akan mendatangkan kebaikan. Simpati manusia hanya akan membuat engkau tetap diam di tempat. Hari itu saya memutuskan untuk saya tikam gengsi saya dan saya berkata, Tuhan, aku mau ikut apa katamu. Hari itu setiap orang tua yang komplain, saya datangi. Saya datang ke rumah mereka, saya ajak ngobrol. Hari itu saya memberanikan diri untuk temui mereka satu persatu dan ajak bicara. Dan hari itu saya tahu saya sedang menekan ego dan gengsi saya ke titik paling rendah. Tapi saya melihat ketika saya ada di titik itu dan saya menurut Tuhan. Hari itu saya melihat orang-orang mulai melihat, oh iya, kepala sekolahnya Miss Meta, dia layak jadi kepala sekolah. Dan hari itu ketika saya jadi kepala sekolah, kami ada akreditasi dan kami mendapat nilai A. Dan dinas mengapresiasi dengan berkata, selama ini di Temanggung tidak pernah ada sekolah yang baru sekali akreditasi langsung dapat nilai sebaik Shekinah. Hari itu dinas bilang, Bu Meta itu luar biasa, bisa membawa Shekinah akreditasi dengan nilai A. Hari itu kalau saya menyerah dengan berkata, Tuhan, aku letih, aku capek, aku tak berhenti Tuhan sampai di sini. Saya nggak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan. Ada bagian yang kita ini harus mengikis perasaan. Ada bagian yang kita ini harus menikam setiap gengsi kita. Mungkin itu akan jadi cemoohan di depan publik. Tapi Tuhan pengen yang terbaik, the best dari hidup kita itu keluar dan muncul. Saya dihabisi hari-hari itu. Tapi saya tahu Tuhan bawa saya lewat lembah Sitim. Supaya saya jadi pohon akasia. Saya jadi orang yang berharga. Saya jadi orang-orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja dan di istana raja. Ada di mezbah Tuhan. Hari ini kalau engkau mengalami lembah Sitim seperti saya. Masa di mana orang tidak peduli dengan engkau. Masa ketika masa-masa yang sukar. Orang lain ngomong jelek tentang dirimu. Orang lain mungkin bergosip tentang engkau. Orang lain gak suka. Atau mungkin ada masa engkau sedang tertekan dan tidak enak. Hari ini ingat pesannya. Ketika engkau lewat lembah yang namanya lembah Sitim. Izinkan Tuhan menikam dan memotong perasaanmu. Supaya yang ilahi itu jadi dalam hidupmu. Dan mengubah jadi sesuatu yang ajaib. Selanjutnya ada lembah yang namanya lembah Elah. Lembah ini disebut lembah Tarbantin atau lembah Elah. Lembah di mana Daud berhadapan dengan Goliat. Hari itu Daud tidak menerima kemenangan di puncak gunung. Hari itu Daud tidak menerima kemenangan ada di puncak. Semua puncak kejayaan, enggak. Hari itu Daud menghabisi Goliat ada di dalam lembah. Di bawah lembah yang namanya lembah Elah. Lembah Elah ini mau berkata, apapun yang jadi raksasa di depanmu, mari habisi dan hancurkan. Hari itu sama yang saya hadapi. Saya punya banyak raksasa. Saya menghadapi perasaan saya, punya anak baru, pindah ke rumah mertua, menghadapi trauma. Saya ngomong begini bukan karena mertua saya jahat, enggak loh. Mertua saya is the best mertua in the world ya. Tepuk tangan dulu dong buat mama saya. Ini mertua terbaik saudara. Saya mengucap syukur saya punya mertua yang sangat luar biasa. Tapi hari itu saya nggak bisa lihat itu. Karena mama saya punya trauma dan itu diwariskan ke saya. Jadi selalu ngomong ada intimidasi. Kalau tinggal sama mertua, habis kamu. Kalau tinggal sama mertua, menderita kamu. Kalau tinggal sama mertua, kamu gak akan bisa hidup bahagia.
Itu terus yang muncul di telinga saya. Dan itu jadi sebuah raksasa yang menghantui saya. Hari itu saya tahu ketika bertubi-tubi dari pindah ke rumah mertua, jadi kepala sekolah, dihina, diejek, dikomplain, dan segala macam. Saya hanya punya waktu di kamar ketika saya gendong anak saya, Jet, yang masih mungkin baru 2 bulan, 3 bulan. Saya bilang, Tuhan, ini titik di mana saya nggak bisa lewati tanpa Engkau. Ada raksasa di depan yang terlalu berat. Hari itu, ketika saya gendong anak saya menyusui anak saya pegang tangannya dan saya bilang, Jet, Mama nggak tahu apa yang sedang Mama hadapi. Tapi hari ini, ayo nyembah, nyanyi sama Mama. Saya pegang tangan anak saya sambil saya nyanyi dan saya sembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Daud menulis banyak mazmur, mungkin aku belum bisa tulis banyak mazmur seperti Daud. Tapi izinkan nyanyianku itu tetap bergema kepadamu. Saya ngomong, saya pegang anak saya dan saya bilang, ayo Jet, sama-sama sembah Tuhan. Lewat keadaan yang tidak mudah, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Hanya itu yang saya bisa lakukan, Bapak Ibu. Saya bilang terlalu besar raksasa di depan saya. Tapi hari itu saya tahu Tuhan melepaskan saya. Tuhan gak mengubah keadaan saya jadi lebih baik. Tuhan tidak tiba-tiba memberi saya rumah baru dan saya bisa pindah. Atau Tuhan tiba-tiba membuat hari itu orang tua murid berbelas kasihan kepada saya. Enggak. Tapi yang diubah Tuhan apa? Hati saya ini loh. Hati saya ini dirubah untuk bisa merespon setiap keadaan di sekeliling saya. Saya tidak lagi melihat ada raksasa di depan saya. Tapi saya melihat saya menyembah Tuhan Allah semesta alam yang berjalan bersama saya. Dan itu adalah lembah Sitim dan lembah Elah yang saya lalui bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau punya raksasa di depanmu dan engkau sedang ada di dalam lembah Elah seperti yang saya sedang hadapi 15 tahun yang lalu. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan dan berkata, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang padulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar lagu ini mengiringi setiap perjalanan lembahmu bersama Tuhan. Dia Tuhan yang sangat peduli. Dia tidak akan meninggalkan. Tapi percayalah ketika engkau menaikkan mazmur dan pujian, ada Tuhan yang hadir dan mengubah segala sesuatunya. Jadi ajaib, jadi semakin manis. Lembah keempat akan disampaikan oleh suami saya. Masih ada 5 lembah lagi, saudara masih siap? Wah, luar biasa. Lembah yang terakhir saudara, tenang. Lembah yang terakhir. Saya mau nyanyi takut nanti koneksi internet putus. Mari buka slide yang terakhir. Saudara, saya percaya bahkan sampai hari ini saudara. Saya mau bersaksi. Kami masih melewati lembah-lembah dalam kehidupan kami. So saya pengen saudara jangan kecil hati dan merasa, oh itu kok Hadi dan Miss Meta. No. Kami masih melewati lembah-lembah. Nah, kalau saudara perhatikan kesaksian kami, bukan kami hebat saudara. Halo? Saya sejujurnya saya berangkat ke Jogja hari itu, saya tidak punya iman saudara, Tuhan akan menyembuhkan. Serius. Saya modalnya apa? Saya Tuhan aku mau belajar nurut. Tuhan aku mau belajar apa yang kau mau.
Saya bersyukur istri saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Kan bukan orang hebat saudara. Tapi seperti saya mau ingatkan seperti dulu almarhum Pak Yusa pernah ngomong. Saudara mesti alami bersama Tuhan. Amin. Selama masa anugerah, selama kasih karunia Tuhan masih ada. Alami saudara. Nanti ketika saudara ngalami bersama Tuhan, kau akan lihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Kita masuk di Mazmur pasal 84 ayat ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saya diberkati dengan terjemahan di Amplified. Tapi yang saya mau highlight di situ adalah is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. Saya tertarik dengan Tuhan, kenapa digambarin highways to Zion? Saudara tahu highway itu apa sih? Highway itu jalan tol, saudara. Jalan bebas hambatan. Dan di situ jelas ditulis tujuannya kemana? Ke Sion. Terarah, tertuju hanya kepada Tuhan. Dan orang yang seperti itu, firman Tuhan berkata, ketika dia melewati lembah Baka. Baka itu artinya weeping, saudara. Baka itu melewati sesuatu yang nangis, saudara. Firman Tuhan berkata, akan menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan awal akan menyelubungi dengan berkat. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu, hati saudara dan saya hari ini seperti highway to Zion? Saya jadi ingat, dulu saya pernah sekolah di Sydney. Untuk ke Melbourne, itu ada highway namanya Motor One. Itu menghubungkan Sydney ke Melbourne. 1.400 kilo kalau tidak salah. Dan ditempuh mungkin 20 jam. Namanya Prince Highway yang di New South Wales. Nanti masuk Victoria namanya Princess Highway. Nah itu jalan favorit saya dulu saudara sama teman-teman. Karena di jalan itu kita bisa ngebut kayak orang gila saudara. Beneran? Teng, hajar. Saya dulu pernah cerita aja ya. Sampai Melbourne itu 12 jam saudara. 1.400 kilo. Jadi rata-rata mungkin 120 kilometer. Rata-rata saudara. So saya bukan mau apa tapi saya menggambarkan highway itu kayak gitu saudara. Bebas hambatan. Lempeng. Tujuannya Tuhan. Nggak belok-belok. Nggak berhenti foto-foto. Lempeng tujuannya Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Dan ini bukan lama saudara. Baru bulan lalu saudara. Happens to me. Terjadi buat saya. So sekali lagi saya mau ingatkan. Gunung dan lembah masih terjadi dalam hidup kami. Kami bukan Superman. Bukan orang yang hebat. Bukan kami sudah lulus. Belum saudara. Kami masih melalui. Singkat cerita. Bulan lalu. Mungkin kalau saya tahu ada saudara-saudara kita yang kerja tembakau, sudah tahu. Itu bukan musim yang mudah. Betul ya? Hujan saudara. Dan kebetulan tahun ini saya nurut, ada informasi yang saya nurut saudara. Kemarau panjang. Jadi saya ngomong sama petani saya, tak modalin, ayo tanamnya gasik. Saya gitu saudara. Tapi saya bersyukur saudara. Di antara petani-petani saya ada yang bendeng saudara. Ada yang tidak dengerin. Jadi mereka yang dengerin, tanamnya awal, gagal panen saudara. Yang nakal-nakal ini malah panen saudara. Tapi saya bersyukur, bagus juga nih ada yang nakal-nakal nih ya. Jadi masih ada panen. Tapi tahun ini mungkin buat saya 50% hasil panen itu gagal. Dan saya sudah tahu, aduh Tuhan ini sudah ceritanya saya ngesup ke grader, hasil panennya separuh gagal. Saya ingat itu di akhir-akhir bulan September. Saya bilang, Tuhan aku nih bingung. Jujur saya. Kalau saudara mau tanya sama saya, apakah kamu selalu ngerti apa yang Tuhan mau? No. Saya juga struggle saudara. Saya juga selalu membaca, Tuhan apa sih yang kau mau? Ada seorang datang sama saya, seorang hamba Tuhan ngomong, kau mesti lepasin pekerjaanmu yang ini. Saya bilang, I'm ready. Aku siap. Tak lepasin enggak apa-apa Tuhan. Siap ganti pekerjaan. Ada hamba Tuhan ngomong, kamu jangan lepasin pekerjaan ini. Loh bingung saudara.
Bingung saudara, saya juga bingung saudara. Saya bingung, saya bilang Tuhan aku ini suruh gimana sih? Sedangkan di pekerjaan ini saudara ada teman saya ngomong, lah kamu naik omsetnya segitu kan kecil, yuk tak bantu. Teman saya ini punya pabrik rokok. Tapi dia bilang, kalau mau partneran sama aku, kamu mesti icip. Saya bilang, aduh sorry, aku sudah bertobat. Wah sok suci dia bilang, ngicip apa-apa. Saya bilang, dai saya, sorry ya, aku tahu di hati itu Tuhan tidak mau saya ngerokok. Jadi saya bahkan di titik desperate saya pernah ngomong sama mama sama koko saya, dah gini aja, satu orang harus berkorban, dah aku yang ngerokok aja. Tapi saya bersyukur mama dan koko saya bilang, no, jangan. Tidak ada yang merokok dan kalau kamu harus merokok bukan jalan Tuhan. Oke sepakat. Dan kami tetap jalan itu, tapi saya tetap jalan. Di tengah saya juga bingung, Tuhan ini aku ini mesti gimana sih? Mesti tak jalani, tapi dijalani oke kayak gini, bikin orang weeping saudara. Saya kemarin bulan lalu tuh lembah baka saya saudara. Tuhan tolong Tuhan aku udah ngerti. Di tengah-tengah saya lagi weeping, lagi nunggu gak jelas. Saya dapat surat cinta saudara. Mungkin kalau ada yang saudara yang tahu ada surat namanya SP2DK. Nah itu surat cinta saudara. Tahun lalu sebetulnya mama saya udah dapat. Tak beresin saudara. Saya yang kebetulan karena omset tidak terlalu besar, saya lepasin konsultan, tak kerjain saya. Tak beresin semua, tahun lalu punya mama saya beres saudara. Padahal mama saya itu surat cintanya dari Dirjen Gatot Subroto saudara, bayangin. Karena connect dengan sebuah perusahaan besar. Saya ini dapat surat cintanya lokal saudara. Tapi ketemu AR-nya, aduh saudara, saya bilang Tuhan tolongi aku. Di tengah-tengah lagi kayak gitu, saya lagi pusing mikirin kerjaan, dapat surat cinta. Saya mesti nyiapin berkas, nyiapin ini, mesti argumen, mesti nego. Padahal saya bilang, saya ini sudah belajar jadi warga negara yang taat pajak loh. Saya enggak nguntet, enggak ngambil, saya jujur, tak buka apa adanya. Hanya salah laporan saudara. Saya ini malah lebih bayar. Nah lebih bayar, dihitung-hitung malah salah lagi, kurang bayar lagi saudara. Bayangin saudara. Di tengah-tengah kayak gitu saya sampai tak jelasin. Bu, ibu kan tahu nih loh hitungannya kayak gini. Saya ini sudah bayar bener loh. Iya pak, tapi ini sistem pak. Kalau bapak enggak bayar nih di lock. Mana saudara? Apa bapak mau nanti sampai pengadilan? Ya enggak mau saya bilang. Jalan keluarnya gimana? Ya dibayar pak. Saya bilang Tuhan, kok kayaknya kok enggak cukup ya nih ya. Aku nih sudah lagi weeping, ditambahi lagi kayak gini. Yang bikin enggak enak banget tuh saya bilang gini sama air saya waktu itu. Bu, ibu kan tahu kondisi ekonomi itu sekarang lagi sulit loh bu. Semua orang tuh sulit. Betul pak, pemerintah juga sulit pak. Makanya kami butuh orang-orang seperti Pak Adi. Sampai Tuhan Yesus tolong saya. Belum selesai saudara, ditambah lagi saudara. Anak saya ini mendaftar di sebuah SMA. Dan saya ini terlalu pede. Saya pikir nilainya bagus. Saya percaya, beasiswa, beres. Saya udah mikir, tak siapin segini aja lah cukup. Di hari-hari itu juga loh saudara, dapat surat, masih harus ada yang dibayar. Saya sampai sama istri saya nggak terima model papa kayak gini. Saya nggak terima, parah nih kepala sekolah. Tak parah nih saudara. Tak parah nih saya tanya, lu kenapa anak saya kok enggak dapat beasiswa full lah istilah gitu. Paling enggak bebas uang gedung. Dijelasin. Memang nilainya bagus. Tapi ternyata ada penilaian-penilaian yang lain yang kemudian enggak bisa dikasih full bebas. Dan itu harus dilunasi dalam beberapa hari. Saya tuh sampai bilang, Tuhan, aku ini dosa apa mana ya? Saya bilang gitu. Saya sampai tanya sama istri yang screening aku nih. Aku ini apa sih? Celah. Aku ini ngelakuin apa? Kok tiba-tiba kok ya dapat kayak gini? Saya bilang Tuhan, boyo surat pajak tuh tahun depan atau gimana gitu loh Tuhan. Kok ya pas gini dapat ini 3 saudara. Di tengah-tengah saya weeping. Saya bilang Tuhan, aku ini butuh terobosan. Aku butuh keajaiban. Betul? Siapa yang percaya Tuhan akan bikin terobosan?
Waduh, saya bersyukur punya saudara-saudara yang luar biasa. Tapi tenang saudara, ternyata Tuhan tidak membuat terobosan saudara. Ini lembah baka saya. Kalau saudara ingat, setelah itu, ada beberapa waktu setelah itu, sekolah Shekinah itu bikin expo saudara. Pameran pendidikan. Dan lucu saudara, ada Gunpla kalau tidak salah. Jadi apa sih kayak bikin robot tuh loh saudara, Gundam. Nah kedua anak saya ini tertarik, aku mau ikut Pak, mau ikut Gunpla. Saya tanya sama Timothy, kamu kenapa tahu pengen ikut Gunpla? Hadiahnya 1,5 juta Pak. Wah oke, saya bilang aku nanti malam dibantuin bikin. Oke, tak bantuin bikin Gunpla. Hadiahnya 1,5 juta. Perjalanan pulang, di mobil tuh anak saya tanya sama saya gini, Pak 1,5 juta itu bisa buat beli apa ya? Saya bilang, kalau kamu tanya kokoh ya mungkin bisa dapat sepatu. Anak saya ini suka sepatu, jadi 1,5 juta itu currency-nya sepatu. Terus saya tanya sama dia, nah, kalau ini adiknya ya, yang namanya Timothy. Nah, kalau Timothy pengen apa? Nggak tahu Pak, mau baju bisa, apa kamu mau beli mainan? Atau kamu mau buat makan-makan? Dia diem aja. Terus saya muncul di hati, wah tak ajarin yang bagus atau mau ditabung. Tak ajarin gitu saudara. Dia diem aja. Mau sampai rumah saudara. Tiba-tiba Timothy ini bisa ngomong saudara. Pak, nanti kalau aku menang 1,5 juta, uangnya tak kasih papa buat bantu bayar sekolahnya kokoh. Saya jujur, saya mau nangis loh saudara. Kalau sudah tahu model anak saya Timothy itu saudara. Disuruh basket. Teman-temannya basket, dia tiduran di lapangan. Serius saudara. Tak lesin renang. Kalau saya datang, saya nemeni renang. Tidak berani dia. Wah renangnya beneran. Tapi kan saya tidak bisa nemeni terus. Kadang tak suruh pembantu saya nemeni. Satu kali saya sidak saudara. Dan dia tahu papahnya mau datang. Ini yang cerita guru lesnya didatangi. Buning, jangan macam-macam ya. Papa mama aku mau datang. Awas ya, jangan macam-macam. Guru lesnya cerita sama saya. Pak ini anaknya preman sekali katanya. Aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan ini model kayak gini. Tapi hari itu saudara, saya di tengah saya weeping saudara. Nangis saudara. Tuhan kok bertubi-tubi. Tapi Tuhan munculkan mata air. Buat saya saudara, itu berkat lebih dari berkat keuangan. Seorang Timothy loh saudara. Bisa ngomong gitu loh. Saya terharu, aku bilang, aduh Tim, thank you. Papa bangga sama kamu. Terus saudara kira-kira menang gak 1,5 juta? Nggak menang saudara. Nggak menang saudara. Apa Tuhan buat terobosan? Enggak saudara. Tetap harus bayar. Tetap harus dijalani saudara. Weeping dijalani saudara. Tapi saya lihat ada mata air saudara. Ada berkat yang buat saya lebih dari sekedar materi. Timothy loh saudara. Saya tuh sampai kadang netar renung-renung kok bisa ya anak ini ngomong gitu ya. Tapi saya tahu itu berkat Tuhan. Ketika saudara, engkau mungkin dihadapkan dengan masalah. Dan matamu itu tidak tertuju di solusinya terus. Saya mungkin bisa, saya bilang Tuhan terobosannya gimana? Tuhan buat keajaiban, turunkan emas dari langit Tuhan. Tapi ketika saya mengarahkan hati saya, highway to Zion. Saya bisa lihat berkat-berkat yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Amin. Amin. Message-nya pagi ini simple kok saudara. Hanya Tuhan Yesus sumber dari segalanya. Hanya Dia Tuhan yang hidup yang bisa menolong saudara dan saya apapun keadaanmu. Mungkin kau membutuhkan sebuah solusi, tapi mungkin Tuhan punya cara, Tuhan punya berkat yang lain. Tapi pertanyaannya seringkali, engkau sudah berusaha tanya Tuhan, kau dengar suara Tuhan, kau dapat mungkin rema, tapi beranikah engkau melangkah? Maukah engkau berkata, Tuhan aku mau memilih pilihanmu, Tuhan aku mau memilih jalanmu. Tuhan sekalipun ini sebuah lembah, buat aku mengerti Tuhan,
di lembah engkau sediakan setan dan anggur yang bahkan harus berdua menggandarnya. Amin. Di puncak gunung ada berkat, tapi jangan lupa di lembah Tuhan sediakan berkat. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa.